Di termek-mek itu, ketika kita membantu seseorang, kita sama sekali tidak pilih-pilih klien. Masalahnya bukan pilih-pilih klien, Panda. Ini masalahnya, nih cewek udah jelas-jelas diputusin. Kita tuh tetap aja nekat masih nyariin. Sebentar. Gini ya. Jauh lagi dari Bandung ke Jakarta, Panda. Ini ya, mungkin buat gue, buat Mandala, mungkin buat kita ini cuma masalah cinta. Tapi gue yakin buat Sarah, ini pasti masalahnya berat. Sampai dia bela-belain dari Bandung ke Jakarta. Apa coba masalah jelasin dong? Justru itu. Kita semua juga punya masalah, makanya harus sabar, Panda. Sabar ya. Makanya biar kita lebih jelas lagi, mendingan kamu langsung lihat aja profilnya Sarah. Aduh, udah lama deh, udah. Biar jelas semuanya Mandala. Itu lihat dulu semuanya. Hai, nama gue Sarah. Umur gue 24 tahun. Gue bekerja di perusahaan telekomunikasi di Bandung. Gue pacaran sama Andika 2 tahun. Tahun pertama kita pacaran Jakarta, tahun berikutnya kita pacaran jarak jauh karena gue bekerja di Bandung. Lelahmu jadi lelahku juga. 6 bulan yang lalu gue mendapat promosi jabatan dari kantor, sehingga gue nggak bisa balik ke Jakarta. Yang bikin gue sebel, gue nyuruh Andika datang ke Bandung, tapi dia nggak mau. Itu yang bikin gue sebel dan membuat kita jadi sering berantem. 4 bulan yang lalu, Andika mutusin gue tanpa sebab. Gue jadi penasaran. Ketika gue punya kesempatan gue ke Jakarta, gue ke kontrakan Andika. Tapi Andika nggak ada di kontrakan itu. Terus gue berusaha untuk menghubungi Andika, tapi nomornya Andika juga nggak aktif. Hari pertama kita langsung menjemput Sarah di sebuah travel agent. Pas kita masuk, ternyata emang ada seorang cewek cantik yang sudah menunggu. Ternyata itulah Sarah. Jadi petunjuk pertama kita apa nih? Ke tetangganya Andika. Loh, kalau tangganya berarti kita balik ke kontrakannya dong. Bukannya lu udah pernah ke sana nanya dan gak dapet informasi? Kemarin dia nggak ada. Maksudnya? Tetangganya itu nggak ada. Tetangganya Andika kan namanya Nia. Kemarin waktu saya ke sana itu Nia nggak ada, lagi di luar kota. Oh, Sekarang langsung ke kontrakannya. kontrakannya lagi? Kayaknya enggak deh. Kayaknya jam-jam segini si Nia udah kerja. Tempat kerjanya lu tahu? Tahu. Di mana? Kalau salon setelah kontrakan itu Oh, nggak jauh dari kontrakan itu? nggak jauh. Oh ya Ya udah langsung aja ke sana daripada Tempat buang juga waktu. udah siap tuh dari tadi di depan. Yuk. Segala sesuatu yang udah menyangkut perasaan itu emang gak gampang. Kayaknya mau ada tembok Berlin di depan lo pun pasti juga lo terabas untuk cari tahu kenapa jadi ninggalin lo. Ku coba untuk tetap berpijak di bumi yang Sampainya di salon, kita masuk, kita nggak dapat hambatan apa-apa, kita disuruh nunggu. Loh, ada apa ini? Oh, Mbak Nia ya? Iya. Halo, Panda. Iya, Sarah ya. Halo. Kita langsung ketemu sama yang namanya Nia. Emang udah kenal sama Sarah ini dan kita sebutkan tujuannya, kita cari Andika di situ. Kok masa cewek sendiri nggak tahu sih? Enggak, kita udah 4 bulan ini ada komunikasi sama Andika. Sebenarnya sih yang ada komunikasi aja. Ya itu udah ngapa sekarang kita bantu buat nyari. Gue kurang tahu juga ya, soalnya kan pas Dika mau pindah kan gue lagi di luar kota. Terus kabar terakhir dari Dika lu tau nggak? Nggak tahu. Jadi lu nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu. Hasil yang kita dapat adalah 0. Kalau menurut Mandala, si Nia ini ngumpetin sebuah informasi. Namanya tetangga nih, apalagi bisa dibilang teman dekat. Nia kan pernah dikenalkan sama Sarah. Setidaknya dia tahu dong di mana kepergian Andika. Terlepas dari dia beneran tahu atau emang dia nggak tahu beneran ya, daripada kita buang-buang waktu, mendingan kita cari petunjuk lain. Kita harus cari kemana? Kira-kira yang menurut lu kita bisa Iya, coba lakuin? apa rumah keluarganya, tongkrongannya, Tongkrongannya sih kayaknya ada sih. tahu loh. Setahu saya itu kok dia ke kantor itu dia selalu naik sepeda gitu. Oh, nah terus Ke kantor naik sepeda? Iya. ini kali ya komunitas Dia bike itu tour ikut komunitas, iya benar. Baik tuh, wah bisa dibilang yang sesuatu yang tren banget di Jakarta. Dan itu komunitasnya memang lagi banyak dan kayaknya sih nggak susah untuk mencari komunitas itu. Kita pikir-pikir baru, oh iya, bukankah Mas Anto produser kita itu komunitasnya bike tour? Mas Anto kan juga baik keluar kan? Mas Anto punya alamatnya nggak? Kita mau ke sana. Sekretariatnya. Sekretariatnya, maksudnya base campnya. Akhirnya mobil termehek-mehek, dilihat sama mobil trans, kita konvoy. lihat ke langit luas dan semua musim terus berganti. Menuju ke tempat sekretariatnya dan sampai di sana. Misi, Ibu. Oh iya.
siang. Siang. Maaf mengganggu sebentar, saya Mandala. Saya Tina. Halo, Panda. Tina. Kita tanya sama sekretariatnya dan ternyata Andika. iya, Ibu kenal dengan Andika. Biasanya kalau Beberapa sama teman baik tuh memang ada namanya Andika. Cuman yang mana ya? oh banyak yang namanya Andika ya. Mungkin bisa ininya rambutnya atau Ciri-cirinya kayak apa ya? putih hitam mungkin orang. Dia putih, Gimana? tinggi kira-kira kurang lebih 175 cm gitu deh. Ada sih. Rambutnya mungkin Rambutnya ikan lurus, botak. Lurus. Ada beberapa Andika memang yang sesuai yang disebutkan. Tapi yang sering nongkrong sih setiap hari Jumat, biasanya kita ada nongkrong ya di sini rame-rame. Ada juga namanya Andika, Andika ya panggilannya. Iya, Ya, Dika. benar. Cuman beberapa minggu ini kayaknya udah jarang ya datang. Kenapa ya Mbak ya? Dengar-dengar kemarin kayaknya sakit kali ya. Sakit. Kalau boleh tahu Iya, sakit apa sih Mbak? Nggak tahu Mbak. Mungkin gini aja, setahu saya sih Dika itu yang tinggi ya. Suka deketnya sama Poppy, anak baik Poppy. juga komunitas ini. jangan-jangan dia ninggalin Sarah karena cewek namanya Poppy ini.